Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit tidak pakai palu. Lagi-lagi menjumpai seorang peternak dengan kejadian-kejadian yang unik kalau menurut saya. Dan ini tidak harus dilakukan oleh seorang peternak kalau memang belum tahu teknik ataupun ilmunya. Ini beliau masnya yang punya kambingnya ini ya, sedang bermain dengan anak kambingnya. Dan di kandangnya masih ada anak kambingnya yang sedang mengalami sekarat ataupun sakaratul maut. Dan untuk 2 ekor anak kambingnya sudah mati. Jadi buat para peternak pemula khususnya, ini himbauan dari saya. Kalau memang tidak tahu atau belum paham tentang ilmu mengatasi perawatan anak kambing yang baru lahir, jangan mencoba-coba menggunakan cara yang kira-kira tidak seharusnya dilakukan seperti yang dilakukan sama masnya ini. Karena jangan sampai ya kita mengalami nasib yang sama, harus kehilangan kelucuan dan kelincahan dari anak kambing kita. Saat usia 7 hari anak kambing pada mati semua ini bos. Ini kita lihat dulu untuk anak-anak kambingnya ya yang ada di kandang. Untuk anak kambing ini, jadi saat baru lahir ini ya teman-teman, umuran 1 minggu dengan kondisi kambing yang sangat sehat dan lincah. Jangan sampai anak kambing kita yang lincah atau sehat menjadi seperti ini nasibnya ya. Menjadi lemes, tidak mau menyusu sama indukannya. Jangankan untuk menyusu, untuk berdiri saja sudah tidak mampu. Dan sekarang bukannya lemes lagi nih teman-teman, tetapi mengalami kejang ataupun kaku. Ini untuk yang kesekian kalinya saya menjumpai kasus yang serupa seperti ini. Beberapa waktu yang lalu juga sudah pernah saya jumpai ya. Nah, untuk kambing ini kasusnya sama, yaitu dengan adanya pemotongan tali pusar. Jadi saat anak kambing baru lahir, untuk tali pusarnya ini dipotong menggunakan gunting yang tidak steril. Jadi menurut keterangan yang punya kambing ini, saat memotong tidak ada pencucian menggunakan air panas, dan setelah pemotongan pun tidak ada pemberian alkohol ataupun pemberian betadin pada tali pusarnya. Dan alhasil setelah selang 5 hari jadi seperti ini ya teman-teman. Ini namanya kram atau kejang, kaku. Ini saya pastikan terinfeksi tetanus ya. Jadi kondisinya seperti ini untuk anak kambing yang terkena infeksi tetanus. Kalau untuk pusarnya sendiri memang terlihat kering, tetapi kita tidak tahu untuk dalamnya. Karena tetanus itu menyerang pada dalam ya. Walaupun di luarnya terlihat kering, tetapi menjadi luka dalam pada si anak kambing ini. Nah, jadi himbauan buat teman-teman, kalau memang tali pusarnya tidak mengganggu, tidak perlu untuk melakukan pemotongan tali pusar. Jadi harus diingat ya, karena ini bukan dukun bayi. Saya sendiri pribadi tidak pernah melakukan untuk memotong tali pusar pada anak-anak kambing di tempat saya. Saat anak kambing baru lahir, mungkin saya hanya memberikan betadin pada ujung pusarnya. Itu kalau ada betadin. Jadi buat teman-teman kalau tidak ada betadin, itu bisa diganti menggunakan parutan kunyit ya. Jadi untuk parutan kunyit atau kunir itu bisa kita oleskan ya di bagian pusar si kambing, tentunya bagian atasnya ya. Itu maksud dan tujuannya supaya tali pusar cepat kering seperti itu. Jadi tidak harus
untuk dipotong. Karena dalam jangka 1-2 minggu tali pusar itu sendiri akan mengecil dan lepas dengan sendirinya. Terkecuali untuk tali pusar yang ukurannya lebih dari 1 meter ya. Nah, itu barulah kita potong. Tetapi kalau hanya standar-standar saja, tidak perlu kita lakukan untuk pemotongan. Dan kalau yang mau melakukan untuk pemotongan, yaitu harus menyiapkan untuk alat-alatnya. Untuk alatnya dipastikan harus steril dan disiapkan seperti alkohol ya, sebelum pemotongan dan sesudah pemotongan. Begitu juga dengan betadin, itu harus lengkap. Dengan kondisi anak kambing yang sudah seperti ini sudah dilakukan pengobatan, segala macam pengobatan, tetapi hasilnya sangat kecil ya teman-teman. Kalau untuk kondisi anak kambing yang sudah mengalami sekarat, kejang, kaku seperti ini untuk kesembuhannya ini ya mungkin hanya 10%. Jadi nunggu keajaiban dari Tuhan. Ini sudah diobati segala macam ini teman-teman. Di sini sudah diberikan air kelapa, sudah dikasih minum air gula merah. Jadi segala macam cara ini sudah dilakukan, tetapi dalam 2 hari ini keadaannya bukannya membaik, tetapi semakin bertambah parah. Jadi ya memang sulit untuk mengatasi anak kambing kalau sampai terkena tetanus, kejang kaku seperti ini. Karena untuk harapan bisa sembuh sangat kecil sekali. Maka dari itu perlu diingat, kita jangan pernah menjadi dukun bayi untuk kambing kita. Kita tidak perlu melakukan pemotongan tali pusar seperti ini ya teman-teman. Dan ini satu lagi, beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya, kalau ada kambing yang beranak kenapa harus diturunkan. Nah ini jadi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini untuk keamanannya. Karena dengan maksud indukan kambing diturunkan, karena untuk menjaga supaya anak kambing itu kakinya tidak terjepit. Makanya diturunkan dalam waktu 3-5 hari. Biasanya para peternak seperti itu, untuk menghindari terjadinya kaki anak kambing kita terjepit ataupun tertimpah sama badan indukan saat tidur. Karena banyak juga kejadian saat anak kambing baru lahir tidak diturunkan ya, kaki anak kambing terjepit lalu tertimpah dengan indukannya, dan itu mengalami kematian. Sudah pernah terjadi di kandang sahabat kita, karena saya pernah menjumpai beberapa waktu yang lalu kejadiannya seperti itu. Tetapi kalau yang tidak mau menurunkan, itu kita bisa memberikan alas pada lantai kandang kita ya. Jadi di lantainya biar tidak mengalami kakinya kejepit, itu bisa kita alas menggunakan ya terpal ataupun tikar seperti Pak Wen itu, ataupun menggunakan waring. Kalau untuk menggunakan waring bisa juga, tetapi harus posisi dipaku ujung ketemu ujung yang benar-benar kencang ya. Kalau saya biasanya menggunakan waring, karena kalau menggunakan waring tidak becek ya teman-teman. Jadi waring itu kita selambarkan di posisi lantainya, lalu kita tarik benar-benar kencang. Itu aman untuk kaki kambing, dan untuk air kencing pada indukan si kambing pun tidak akan mengendap. Itu kalau teknik saya seperti itu. Jadi semoga bisa bermanfaat ya buat para peternak semua. Jangan sampai lagi ada hal-hal kejadian seperti ini untuk memotong tali pusar kalau memang bukan ahlinya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.